Inilah dia sosok penebang kayu kita yang sudah menebang hampir 20-30 batang sawit karet. Bisa kita lihat sebetulnya ini masih banyak sih yang mau kita kerjakan lagi. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Nah, ini rencananya dibangun sawit. Bangun sawit. Jadi karena pohon karet ini sudah tua, sudah tidak banyak mengeluarkan getah, makanya ini ditumbang. Langsung saja kita wawancarai ayah saya sendiri, seorang eksekutor kayu karet. Memang banget pion memang ya. Ini dia usah kali. Piongot. Ternyata di sini banyak piongot. Nah, ini dua ya? Beliau seorang petani karet, juga petani sawit. Yang tadi kita saksikan di video sebelumnya juga kita sudah wawancarai. Nah, ini terus kita wawancarai lagi untuk detail dan informasi lebih lengkap. Apa sih yang dibangun di sini dan sudah berapa lama sih beliau bisa menggunakan mesin singso dengan keterbatasan kondisinya. Bisa kita bilang beliau kan punya kekurangan, tetapi tidak membuat beliau terhenti untuk memproduktivitas kebun karet ataupun sawit. Nah, langsung kita wawancarai beliau. Ya Bapak, Bapak sudah lama Pak bisa menggunakan mesin singso seperti itu Pak? Kurasa sudah ada 15 tahun lebih. 15 tahun lebih ya Pak? Iya. Nah, kemudian ini Bapak menggunakan singso tersebut tidak merasa kesusahan Pak begitu? Karena kan Bapak kan sudah punya keterbatasan kan, tidak mempunyai satu tangan lagi yang sebelah. Nah, apakah Bapak tidak mempunyai kesulitan Pak dalam menggunakan mesin singso tersebut? Memang saya kesulitan, tapi saya perhatikan dengan saya macam mana caranya saya bisa memegang sensor. Berarti Bapak ini otodidak belajarnya Pak ya, tidak ada guru Pak ya? Tidak Hanya melihat saja ya? Iya, melihat saja. Jadi aku kedatangan satu, gimana caranya? Aku pikir juga. Jadi aku berpikirlah memang menerima supaya bisa juga kerja. Bisa juga ya Pak ya? Menumbang pun bisa, memotong-motong pun bisa. Karena ini sudah lama ku kerjakan untuk cari makan saya. Ataupun menumbang ladang saya. Jadi ini rambung saya ini Ya. sudah tidak berapa hasilnya lagi, karena harga getahnya tidak sesuai lagi, karena saya menanam sawitnya lagi mau kurencanakan. Itulah saya tumbang rambung saya ini. Oh, berarti rencana Bapak sejauh ini makanya ditumbang rambung ini untuk menanam sawit dikarenakan hasil getah dari ini ataupun harga getah saat ini tidak memadai lagi Pak ya, tidak menguntungkan lagi ya? Iya, tidak menguntungkan lagi. Jadi sambil beladang lah, sambil nanam sayur, timun, entah apalah untuk bahanan makan sambil menanam sawit. Oh, seperti itu ya Pak ya? Ya inilah saya kerjakan karena saya pikir-pikir tidak memadai lagi. Saya dengar-dengar dulu Pak, Bapak sering di ini ya, di dalam masyarakat itu Bapak sering di itu ya, dianggap remeh sama orang karena Bapak punya keterbatasan seperti ini. Dan setelah mereka melihat seperti ini Bapak punya kelebihan yang tidak bisa dilakukan orang yang biasa ataupun orang yang sempurna, bagaimana tanggapan mereka melihat Bapak? Kalau benar tanggapan saya, dia agak sepele sama saya, tapi saya tidak saya pedulikan karena saya setiap adalah kekurangan. Mungkin kalau kita berusaha kan ada dikasih Allah rezeki kita sama kita berdoa. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Jadi capek. Saya kerja mulai dulu tidak ada guru saya. Cuma melihat saya macam mana cara kerja ke orang sama kerjaan saya, itu yang saya pikirkan. Baik, seperti itu ya Pak.
Dan setelah mereka melihat Bapak mampu mengerjakan hal yang tidak bisa dikerjakan orang yang biasa, Pak, apa tanggapan mereka, Pak? Apakah mereka memuji-muji Bapak atau bagaimana, Pak? Ya, macam mana caranya kau bikin? Ya begini-begini. Kata saya, oh katanya dia lah pula begitu. Saya enggak percaya dia. Kalau orang yang enggak tak mengenal saya, enggak percaya dia. Tidak percaya ya, Pak ya? Ya, orang yang mengenal saya lah yang percaya sama saya. Tetapi setelah mereka sudah tahu dan melihat kemampuan dan kelebihan Bapak, Percaya dia. percaya dia, dan mereka tidak remeh lagi sekarang memandang Bapak ya? Enggak remeh lagi kalau sudah yang tahu dia enggak remeh dia melihat saya, tapi enggak tahu pergi ke kampung orang dia enggak remeh sama saya. Oh, kalau Bapak ke kampung orang misalnya gitu yang belum mengenal Bapak, melihat kondisi Bapak seperti ini, mereka remeh melihat Bapak gitu ya? Iya lah, remeh lah dia melihat saya karena saya pikiran dia bawahan dia saja lah saya. Seperti itu ya, Pak ya? Pikirkan saja lagi itu ini kekuasaan Tuhan, tidak ada kalau Tuhan menentukan tidak ada yang enggak tak jadi, begitulah pemikiran saya. Seperti itu ya, Pak. Iya. Jadi kalau untuk teknik dan untuk cara, Pak, bisa kita dengarkan atau Bapak share sedikit, beritahu kita sedikit cara-cara menebang kayu, apakah ada kiat tertentu dari Bapak seperti itu, Pak? Oh, saya gini, kalau menabang saya perhatikan. Bagaimana, Pak? Bisa dipraktekkan sebentar, Pak? Inilah, Ya, kita anggap aja mesinnya lagi nyala ya, anggap aja mesinnya lagi nyala. ini mesin. Ya, Kalau saya memotong, ya. ini saya ikat si tangnya sama kayu. Tangnya sama kayu. Oh, berarti Bapak masih punya ini ya? Iya, ini Sedikit. ini dipergunakan. Oh, masih bisa digunakan, Pak ya? Iya, jadi kalau mau memotong, Ya. inilah kemari. Nah, Oh, dibuat pengaitnya, Pak ya? pengaitnya. Seperti Jadi ban ya, tali ban ya? barulah gini. Oh, yang tangan kiri yang menggas ya? Iya, jadi kalau memotong-motong beginilah. Kalau Oh, kalau menumbang, tangan inilah kemari. oh seperti itu. Gasnya di sinilah. Oh, di situ, Pak ya? Iya. Begitu. Oh, luar biasa Nah, sekali jadi- Bapak ini. Kalau besar pun saya pandai. Oh, singso yang besar pun singso yang besar pun Bapak juga bisa. Pandai. Meskipun berat seperti itu, Pak ya? Iya, sengso yang besar itu pun pandai. Yang dulunya itunya sengso saya, tapi sekarang sudah tua, agak berat kali. Ada sengso kecil, Ya. sengso kecil ada. Itulah yang saya mainkan. Kalau Tapi- singso kecil seperti ini beratnya berapa ini, Pak? Ini beratnya ini. Berat singsonya ini kira-kira kisaran berapa ini, Pak? Enggak pala berat kali, tapi bisalah dipakai. Tapi kalau yang apa itu berat kali, karena barnya itu panjang kali. Oh, barangnya itu, Pak ya? Iya. Tapi kalau yang berat itu ada kira-kira 7 kilo gitu, Pak, beratnya singso itu? Kalau Atau saya, 10 kilo? Kalau saya apakan kok ngisi minyak itu 18 kilo 18 kilo ya, Pak ya? Iya. Kalau ini ada 5 kilo, Pak. Lebih ya? lebih. Lebih ya, Pak ya? Ini yang Bapak pegang dengan bantuan tangan sebelah kanan yang Inilah, nah gini lah caranya. iya. Oh, Nah, saya seperti itu. masukkanlah ini diikat sama bandel ini. Masukkanlah ini. Kalau memotong, Bisa dipraktekkan sedikit, Pak, apakah memotongnya ke sini? Anggap saja mesinnya lagi nyala, gini. Oh, seperti itu ya, Pak. Seperti ginilah. Kalau mau perhatikan, Ya. kalau mau melihat, ya saya mainkan. Oh, begitu ya. Nah, inilah, nengok caranya. Ginilah saya bikin. Ini saya hidupkan. Iya, oh, dibantu sama kaki juga, Pak ya, untuk Iya, menghidupkannya ya. menghidupkannya. Ini tariklah.
baik. Luar biasa sekali Pak ya. Bapak bisa memotong walaupun tangan Bapak hanya sebelah ya Pak ya. Iyalah begini loh caranya. Ini kan mengangkatnya, kalau apa kan ini. Nah, sudah kita lihat teman-teman. Nah, ini merupakan bukti untuk kita harus tetap semangat dan tidak berhenti berjuang. Bapak ini adalah sebagai contoh untuk kita supaya dalam mengarungi dunia ini, mengarungi kehidupan ini, kita tidak gampang menyerah. Jangan pernah kita merasa berkecil hati, jangan pernah kita merasa rendah diri. Tetapi kita harus berani untuk berguna bagi masyarakat, khususnya berguna untuk diri kita sendiri juga keluarga kita. Nah, Bapak ini sejak lahir sudah kondisinya seperti ini, tetapi Bapak ini sudah bisa menghidupi 6 putra-putrinya hingga besar, dan mudah-mudahan sekarang semua sudah mandiri ya, sudah mapan ya. Ini dia sosok Bapak dan ayah saya sendiri tentunya. Ya, seperti itu. Oke, mungkin untuk hari ini aja dulu. Nanti kan video kita selanjutnya masih ada lagi pekerjaan-pekerjaan Bapak ini yang harus kita saksikan, mulai dari mengarit, menebang kayu, hingga menggunakan mesin babat. Mungkin mesin babat masih belum kita lihat ya, tapi nanti untuk video selanjutnya akan kita lihat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.